Haleluya, amin. Shalom teman-teman, mari kita memuji Tuhan. Dengar, Dia panggil nama saya. Salam, selamat pagi anak-anak. Bentar ya. Apa kabar hari ini? Pasti luar biasa. Puji Tuhan. Hari ini kita akan belajar firman Tuhan tentang lidahku memuji Tuhan. Sudah disiapkan Alkitabnya? Baik. Sebelumnya, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tutup mata, lipat tangan. Kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, selamat pagi Bapa. Terima kasih atas hari yang cerah ini. Terima kasih juga Engkau telah bangunkan kami pagi hari ini dalam keadaan sehat dan badan yang fit. Jikalau sebentar lagi kami akan belajar firman-Mu, Tuhan Yesus Engkau tolong kami, buka hati dan pikiran kami, sehingga kami boleh belajar firman-Mu dari awal hingga akhir
dengan sepenuh hati. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau ampuni dosa dan kesalahan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah namamu. Amin. Hari ini kita akan belajar firman Tuhan tentang lidahku memuji Tuhan yang akan diambil dari Yakobus 3 ayat 1 sampai 12. Kita buka Alkitab kita ya. Yakobus 3 ayat 1 sampai 12. Karena ayat yang akan kita baca banyak, adik-adik bisa membacanya di rumah. Kita akan mengambil ayat natsnya saja dari Yakobus 3 ayat 9a. Yakobus 3 ayat 9a. Demikian firman-Nya. Dengan lidah kita memuji Tuhan Bapa kita. Adik-adik pasti sudah tahu gunanya lidah. Pasti semua sudah tahu ya gunanya lidah. Guna lidah antara lain sebagai alat pengecap rasa, membantu berbicara, membantu menelan makanan dan minuman. Kalau badan kita terasa tidak enak dan pergi untuk menemui dokter, pertama yang dokter katakan kepada kita sebagai pasien, coba buka mulut. Saya lihat lidahnya. Beberapa penyakit dapat diketahui dengan memeriksa lidah. Hal serupa juga dapat dilakukan untuk memeriksa kesehatan seseorang. Tutur kata yang diucapkan seseorang dapat mencerminkan apa yang ada dalam diri orang itu. Yesus berkata dalam Matius 12 ayat 34, karena yang diucapkan mulut meluap dari hati. Pada saat Tuhan Yesus ditangkap malam harinya, Rasul Petrus pun mengalami kesulitan karena ucapan mulutnya. Ketika ia berbicara, beberapa orang mengenali logat bicaranya. Dan mereka berkata, pasti engkau juga salah seorang dari mereka. Itu nyata dari bahasamu. Walaupun Rasul Petrus mencoba menyangkal tuduhan mereka, namun tutur katanya menunjukkan dengan jelas siapa dirinya. Tutur kata kita banyak berbicara tentang jati diri kita. Logat bahasa menunjukkan negara atau daerah asal kita. Percakapan kita mengungkapkan tujuan kita. Tujuan baik akan mengeluarkan kata-kata baik, dan tujuan yang menyenangkan hati Tuhan serta sesama. Sebaliknya, orang-orang yang berbicara dengan kebohongan akan menuju ke arah kehancuran yang mendukakan Tuhan serta sesama. Dengan lidah kita bisa memuji Tuhan dan mengatakan kata-kata yang baik. Bagaimana melaksanakannya? Ya, dengan menjaga mulut atau lidah kita untuk tidak jatuh dalam dosa perkataan. Namun dengan lidah yang kita miliki, lidah yang kecil, ternyata lidah juga bisa menjadi api yang bisa membakar amarah, kebencian, dan kadang dengan lidah kita juga menggunakannya untuk mengejek atau dalam bahasa Jawa moyoi. Anak-anak ada yang suka moyoi teman-temannya? Ya, jangan ya, karena moyoi atau mengejek teman adalah salah satu penggunaan lidah yang kurang baik. Mengejek bisa mengakibatkan teman kita jadi suka murung, suka menyendiri, rendah diri, suka melamun, dan bahkan bisa jadi menjadi stres.
Kalau hal itu terjadi, segeralah minta maaf dan jangan mengulangi lagi. Jangan mengeluarkan kata-kata yang melecehkan, serta menjaga lidah kita dengan memohon pimpinan Roh Kudus, sehingga lidah kita tetap terjaga dan tidak membahayakan diri sendiri serta sesama. Ingat kan lagunya Hati-hati gunakan? Ya, biar tidak ngantuk, kita sama-sama menyanyikannya ya. Hati-hati gunakan lidahmu. 1, 2, 3. Hati-hati gunakan lidahmu. Hati-hati gunakan lidahmu. Karena Bapa di surga mendengar ucapan kita. Hati-hati gunakan lidahmu. 1 kali lagi. Hati-hati gunakan lidahmu. Hati-hati gunakan lidahmu. Karena Bapa di surga mendengar ucapan kita. Hati-hati gunakan lidahmu. Ya, jadi jangan lupa menggunakan lidah kita dalam kehidupan sehari-hari dengan memuji Tuhan, berdoa, dan bersyukur mengucap terima kasih kepada Tuhan. Biasakan menyebut nama Tuhan Yesus sebelum memulai aktivitas dan bersyukur mengucap terima kasih kepada Tuhan sesudah melakukan aktivitas apapun. Dan yang terpenting adalah selain lidah mengucapkan kata-kata yang baik agar bisa membuat teman kita senang, percaya diri, dan membangun iman percaya pada Tuhan, kita harus melaksanakan perkataan tersebut dalam tindakan nyata, yaitu dengan menolong yang susah, memberi pertolongan kepada yang kekurangan, membantu yang sedang sakit dan berbeban berat, serta menunjukkan kasih dengan tindakan nyata dan positif. Seperti di 1 Yohanes 3 ayat 18 yang mengatakan, anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Sebelum mengakhiri belajar firman Tuhan ini, kita buka Alkitab kita lagi di Mazmur 39 ayat 2a. Kita buka ya. Mazmur 39 ayat 2a. Kita baca dengan keras untuk menguatkan iman kita pada hari ini. Kita baca yang keras ya. Aku hendak menjaga diri supaya jangan aku berdosa dengan lidahku. Amin. Mari kita tutup dengan doa. Kembali kita akan melipat tangan dan tutup mata. Tuhan Yesus yang Maha Baik, terima kasih atas penyertaan-Mu sehingga kami dapat belajar firman-Mu pada hari ini. Terima kasih Engkau telah buka hati dan pikiran kami di dalam kami belajar firman-Mu hari ini. Biarlah firman-Mu dapat menjadikan berkat bagi kami, sehingga dapat kami jalankan di dalam kehidupan kami, tidak dengan lidah, tetapi dengan tindakan perbuatan yang nyata dan positif. Terima kasih Tuhan Yesus, ampunilah dosa dan kesalahan kami saat kami belajar firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, doa yang jauh dari sempurna ini kami serahkan hanya ke dalam tangan Tuhan Yesus yang telah mengajarkan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami.
dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ingat pesan Ibu ya, masih tetap pakai masker saat kita keluar rumah. Terima kasih anak-anak, sampai jumpa. Kembali Tuhan, pada pagi hari ini kami menghadap ke hadirat-Mu. Kami bersyukur atas penyertaan Tuhan dalam sekolah minggu ini, dari awal hingga akhir. Kiranya firman-Mu bermanfaat dalam kehidupan keseharian kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin.